Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel YouTuber Pemula. Di video kali ini kita bakal sharing-sharing lagi ya. Kita bakal mencoba untuk berbagi informasi mengenai apa itu aplikasi Rupus. Apa itu aplikasi Rupus dan ada apa aja sih di dalam aplikasi Rupus itu. Tapi seperti biasa sebelum ke videonya, kita ingetin dulu ya sama teman-teman yang belum subscribe, tetap silakan subscribe dan hidupin tombol loncengnya supaya kita bisa selalu sharing-sharing lagi di next video kita ya. Oke, langsung aja untuk pengertian Rupus sendiri ya. Pengertian Rupus sendiri, ayo kita Google. Oke, ini. Rupus sendiri kalau kata Google, Rupus itu adalah program komputer yang berfungsi untuk membuat USB flash drive. Di sini maksudnya USB flash drive itu biasanya flash disk kita ya. Kalau yang kita tahu itu flash disk kita yang dapat di boot atau di live. Maksudnya di boot itu untuk menjalankan aplikasi, yang di sini di boot itu bakal menjalankan aplikasi Windows 10 kita. Jadi ini nih Rupus itu program untuk membuat flash disk kita bisa menjalankan aplikasi Windows 10, kurang lebih seperti itu ya. Itu yang kita pahami. Oke, next. Untuk aplikasi Rupus sendiri, oke, kurang lebih seperti ini ya penampakannya untuk aplikasi Rupus sendiri. Dan di dalam aplikasi Rupus itu kita menemukan yang namanya ini nih. Ini nama device. Device itu maksudnya gimana ya? Device itu perangkat yang bakal kita pakai untuk kita isi Windows 10 kita. Kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini bakal kebaca perangkat yang bakal kita gunakan untuk ngejalanin atau untuk kita injek Windows 10 kita. Nah, dalam hal ini di sini kebaca flash disk ya, flash disk 64 GB yang kemarin itu ini bekas kita pakai buat video cara buat bootable Windows 10 dengan Rupus. Ini masih belum kita ini. Nah, di sini ini jadi jatuhnya flash disk kita yang bakal kita isi Windows 10. Oke. Ini untuk yang kedua ya, ini partition scheme. Maksudnya partition itu skema partisinya. Skema partisi itu. Di skema partisi itu ada dua ya, ada GPT dan MBR. Maksudnya gimana? Ini nih gimana ya? Kalau kata Google sendiri, partisi scheme itu ada dua, yaitu MBR dan GPT. Jadi ini skema partisi yang dipakai untuk nyimpen data-data kita, kurang lebih kayak gitu. Ada dua opsi, ada MBR sama GPT. Yang kalau kita tahu MBR itu yang versi lamanya dan GPT itu yang versi barunya. MBR itu yang kalau nggak salah kapasitasnya itu nggak bisa lebih dari 1 terabyte untuk harddisknya sendiri. Ini nih skema penyimpanan harddisk ya, skema penyimpanan harddisk. Dan kalau GPT itu bisa di atasnya. Dan GPT itu penyempurnaan dari MBR. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu yang kita pahami. Oke. Jadi di sini kita lihat dulu di PC atau laptop yang bakal kita install ulang menggunakan device yang mau kita isi dengan Windows itu kita cocokin dulu. Kalau di PC-nya pakai GPT ya kita installin GPT, kalau pakai MBR ya kita install MBR. Cara ngeceknya seperti ini ya. Di sini kita cari CMD. Jangan lupa run as administrator. Oke, di sini udah keluar, kita klik, kita ketik diskpak. Oke, udah keluar, lalu kita ketik lagi list disk. Oke, begini ya. Ini udah keluar nih. Ini GPT. Jadi untuk di PC saya memakai partisi skemanya yang GPT. Jadi di sini kita pilih yang GPT. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan selanjutnya di sini ada file system ya. Jadi file system. Kalau dari googling sendiri, file system itu merupakan struktur yang mengatur cara menyimpan.
Jadi itu tuh gimana ya? Itu tuh kalau kalau kita gampangnya itu tuh gimana cara kita nyimpen file-file kita di device kita atau di flashdisk kita kayak gitu loh. Dan ada yang namanya NTFS, ada juga yang namanya, ini banyak sebenarnya sih, ada FAT32, ada NTFS. Tapi biasanya untuk digunakan dalam aplikasi Rufus sendiri, kita biasanya pakai yang FAT32 ataupun NTFS. Nah, di sini yang kita pahami ya, untuk NTFS sendiri itu bisa nyimpen file yang lebih dari 4 GB. Tapi kalau untuk yang FAT32 itu di bawah 4 GB. Biasanya kayak gitu. FAT32 ataupun exFAT. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk cluster size ini kalau kita googling juga, cluster size ini, cluster size adalah ukuran cluster, ukuran unit alokasi sistem berkas yang digunakan untuk menyimpan data. Kurang lebih kayak gitu ya. Sebenarnya kalau untuk di Rufus sendiri ini enggak terlalu diperhatiin, karena begitu kita ubah dari FAT32 dia langsung ikut sendiri tuh. Udah ke ini sendiri udah ke setting sendiri. Jadi kita nggak terlalu dipusingi mengenai apa itu cluster size. Tapi kalau dari googlingnya sendiri kurang lebih kayak gini ya pengertiannya. Dan kalau kita mau pakai aplikasi Rufus, yang sebenarnya perlu diperhatiin itu device. Karena kenapa? Karena ini pertama kali flashdisk kita kebaca atau enggak. Jadi kalau misalnya langsung kebaca kayak gini nih, langsung keluar. Tapi kalau nggak kebaca, berarti ada problem sama ininya, sama flashdisknya. Terus partisi skema partisi GPT atau MBR. Karena kalau misalnya kita kayak tadi ya, kita pakai contohnya kayak di PC saya itu pakai GPT, terus kita install MBR, itu suka mental cuy, suka mental. Jadi kalau bisa disamain ya. Kalau di PC kalian pakai skema partisinya GPT, di sini kita juga GPT juga. Kalau MBR juga. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Untuk file sistemnya yang kayak kita bilang tadi, kalau filenya lebih dari 4 GB kita pakai NTFS, kalau di bawah 32 pakai exFAT. Tapi biasanya pakai NTFS sih. Kita bisa pakai NTFS. Oke, ini namanya ya. Ini namanya. Ini bisa kita ubah. Pin 10 64 pin. Buat nama doang, jadi ntar kalau misalnya kita install ini yang keluar 4 bit Pro. Oke. Untuk di sini untuk di Rufus sendiri biasanya kita nggak terlalu kita perhatiin. Yang penting itu di sini. Di sini itu kita mencari target lokasi dari file Windows kita. Nah, sini ya. Jadi file lokasinya udah ketemu, langsung kita klik aja, open. Oke. Langsung ya ISO nih. Nah, ini berubah lagi nih dia. Oke, kurang lebih kayak gitu ya, bisa kita ubah lagi. Windows 10 64 bit Pro. Oke. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Ini device, ini partisi skema, ini file system, ini namanya, ini tadi tempat kita nyari target Windowsnya di mana. Oke, semua udah kelihatan bagus ya, udah nggak ada lagi. Langsung kita klik start aja. Dan kurang lebih ternyata emang bener ya, kemarin itu kurang lebih untuk lamanya dia menginjek Windows itu ke device kita itu kurang lebih 15 menit. Nah, jangan lupa ya untuk untuk flashdisk sendiri menggunakan flashdisk yang minimal kapasitasnya 8 GB dan juga yang Orient ya. Usahain yang Orient biar dia nggak mental-mental. Oke, kurang lebih kayak gitu ya untuk apa itu aplikasi Rufus sendiri menurut yang kita ketahui dan kita pahami. Dan mungkin cuma itu aja yang bisa kita sharing-sharing di video kali ini. Bagi teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Dan jangan lupa seperti biasa kita ingetin,
Bagi yang belum subscribe, kita silakan subscribe dan hidupin tombol loncengnya supaya kita bisa sharing-sharing lagi di next video kita ya. Makasih yang udah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.